terakhir adalah revisi kelima, di mana disebutkan sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh WHO, bahwa pada orang dengan tanpa gejala atau gejala ringan, pada saat sudah hari ke-10, itu sudah tidak ada lagi pertumbuhan virusnya, yang artinya potensi untuk menularkan sudah tidak ada. Halo warga Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19. Di episode kali ini kita bakal membahas prosedur baru tes swab dan tips menghadapi klaster keluarga. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar, Dok? Selamat siang, alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Mbak Tami. Mbak Tami, Iya. ya, Mbak Tami sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Ya. Nah, kali ini, Dok, kita akan membahas tentang prosedur swab yang ada pengulangan atau tidak ada pengulangan ya, Dok ya. Sempat ramai diperbincangkan netizen nih, Dok, di media sosial. Sekarang ada prosedur baru untuk tes swab. Nah, untuk kasus konfirmasi atau orang yang positif COVID-19 ini yang tanpa gejala, bergejala sedang dan ringan itu katanya tidak perlu tes ulang, Dok. Itu gimana sih, Dok, yang benar, Dok? Ya, mungkin sebelum menjawab tentang apakah perlu dites ulang atau tidak, mungkin sebagai ilustrasi, sebagai tambahan informasi saya sampaikan bahwa saat kemarin pertanggal 9 September, kita ada kasus aktif sebanyak 11.180. Kasus aktif ini artinya adalah pasien-pasien atau orang-orang yang terkonfirmasi positif, sebagian isolasi mandiri, baik di tempat-tempat tinggalnya atau di Wisma Atlet, atau sebagian dirawat di rumah sakit. Dan dari data 11.180 kasus aktif tadi, yang tanpa gejala nih Mbak, di DKI Jakarta ada sebesar 46%. 46% dari kasus aktif tadi adalah tidak bergejala. Sedangkan yang bergejala ringan 16%, sedang 21%, dan berat 13%, dan kritis adalah 4%. Yang dirawat di rumah sakit adalah yang sedang, berat, dan kritis. Ya, jadi yang asimptomatis dirawat di rumah atau di Wisma Atlet. Kemudian terkait dengan pemeriksaan lab PCR, kita tahu bahwa sudah ada buku pedoman pengendalian COVID-19 yang sudah direvisi beberapa kali oleh Kementerian Kesehatan. Terakhir adalah revisi kelima, di mana disebutkan sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh WHO, bahwa pada orang dengan tanpa gejala atau gejala ringan, pada saat sudah hari ke-10, itu sudah tidak ada lagi pertumbuhan virusnya, yang artinya potensi untuk menularkan sudah tidak ada. Jadi pada saat orang-orang tanpa gejala, meskipun kasusnya positif tanpa gejala, sudah dilakukan isolasi dan tidak ada gejala tambahan lagi, tidak dilakukan pemeriksaan ulang pada kasus confirm tadi, karena secara teori maupun guideline yang dikeluarkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan itu tidak perlu dilakukan swab ulang karena virusnya sudah tidak tumbuh dan potensi menularkannya sudah sangat menurun atau tidak ada. Oke, jadi mereka cukup untuk isolasi mandiri selama berapa hari, Dok? Ya, isolasi mandiri minimal 10 hari. Ya. Ngomongin isolasi mandiri nih, Dok, banyak yang sepertinya masyarakat Jakarta belum menerapkan isolasi mandiri dengan tepat, khususnya untuk kasus-kasus yang tadi dokter bilang tanpa gejala ya, Dok ya. Nah, hal-hal apa saja sih, Dok, yang harus jadi perhatian kita supaya ketika menerapkan isolasi mandiri itu kita tidak salah langkah-langkahnya gitu, Dok? Kita tahu apabila ada kasus positif itu tim dari Puskesmas bersama dengan gugus COVID RW melakukan assessment terhadap suatu kasus tadi. Apabila dinyatakan bahwa di lingkungannya mampu melakukan isolasi mandiri, dibolehkan. Kalau tidak memadai, oleh karena mungkin lingkungannya padat, tempat tinggalnya tidak memungkinkan, nggak ada ventilasi, satu rumah dihuni sangat banyak orang, itu dilakukan assessment dan dilakukan rujukan oleh Puskesmas ke Wisma Atlet. Benar-benar menjaga diri, tidak keluar rumah kalau tidak diperlukan, terus benar-benar di kamar, seolah-olah memang serasa orang yang memang diisolasi, tidak keluar kamar kalau tidak diperlukan, makan di kamar, kemudian kalau terpaksa keluar kamarnya harus pakai masker, begitu juga anggota keluarga yang lain di rumah itu harus memakai masker. Terus pada saat matahari sedang bagus harus berjemur. Ini harus dilakukan terus-menerus, selain juga asupan
makanan maupun vitamin yang memadai. Jadi memahami betul protokol isolasi mandiri jadi penting. Kita sudah keluarkan banyak panduan, bisa diakses di corona.jakarta.go.id, dan aplikasi-aplikasi yang sudah dibikin oleh teman-teman di Kemenkes bisa dilihat bagaimana langkah-langkah supaya isolasi mandiri dengan benar. Oke. Nah, itu tadi kan soal kasus konfirmasi yang tanpa gejala atau bergejala sedang dan ringan ya, Dok ya. Nah, ringan dan tanpa gejala. Oke, Kalau yang ringan dan sedang tanpa harus gejala. dirawat di rumah sakit. Oke, nah itu Dok, untuk yang bergejala sedang dan juga berat itu bagaimana nanti? Apakah perlu tes swab ulang atau tidak tuh, Dok? Ya, pemeriksaan suatu pasien atau kasus yang dengan gejala ringan, dengan gejala sedang sampai berat atau kritis, tentu bukan semata-mata pemeriksaan melalui lab PCR. Ada pemeriksaan penunjang lain untuk mengetahui bagaimana perkembangan daripada sakitnya. Sehingga dokter sebagai penanggung jawab pasien akan memutuskan apakah sudah menurun gejalanya atau derajat sakitnya atau perlu harus ditambah perawatannya. Jadi sekali lagi bahwa secara teori memang untuk kasus-kasus yang sedang, apabila dalam perawatan tidak ada gejala selama perawatan, itu bisa tidak dilakukan tes swab ulang. Tapi untuk memulangkan pasien bukan semata-mata hasil lab PCR saja, tapi juga ada pemeriksaan penunjang lain, yaitu contohnya foto ronsen, CT scan, atau pemeriksaan laboratorium lain, laboratorium darah ya, yang menjadi data pendukung untuk melihat kualitas atau status kesehatan pasien tadi. Bahasan selanjutnya nih, Dok, bagaimana nih, Dok, kita caranya menghindari terkena klaster keluarga ini, Dok? Nah, yang menarik adalah memang bagaimana memastikan pada saat sudah terkonfirmasi positif dan diputuskan untuk mengisolasi mandiri harus benar-benar ketat. Kemudian dalam suatu keluarga apabila diidentifikasi ada anggota keluarga yang berisiko, contoh adalah lansia misalkan, atau ada anggota keluarga dengan penyakit-penyakit tertentu, misalkan diabetes mellitus, gangguan jantung, kemudian gangguan ginjal, atau kanker, itu harus hati-hati karena kalau tidak ketat, akhirnya saling menularkan. Dan keluarga menerima, harus diedukasi bukan hanya kepada yang positif, tapi juga kepada anggota keluarga yang lain, atau paling tidak kepala keluarga atau ibunya, itu menjadi memastikan bahwa protapnya berjalan dengan baik, ya. Dan yang penting memang harus lapor kepada puskesmas terdekat, karena tim dari puskesmas bisa melakukan telekonsultasi, Mbak. Jadi tanpa harus datang berkunjung, lakukan telekonsultasi oleh tim-tim puskesmas, sehingga keluarga tadi atau anggota yang positif tadi bisa mendapatkan tips-tips seperti apa yang diperlukan sehingga tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Termasuk harus memakai masker kalau memang keluar dari ruangan bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau tidak terpaksa ya jangan keluar-keluar. Ada di ibu kota ini kan banyak sekali keluarga yang mempunyai asisten rumah tangga, mempunyai driver atau sopir, di mana tidak semua anggota tadi, driver maupun asisten rumah tangga itu bertempat tinggal di rumah itu. Bisa saja adalah keluar masuk, pulang hari. Nah, harus dipastikan di keluarga itu apakah drivernya, asisten rumah tangga itu sudah benar-benar negatif, karena dengan keluar masuk. Kalau katakanlah keluarga tadi memang sudah di-swab semua negatif, tapi kalau ada anggota keluarga lain tambahan tadi, kalau tidak diperiksa dengan benar dan hilir mudik keluar masuk, tentu juga dikhawatirkan berpotensi menularkan karena ketemu dengan banyak orang. Risiko terhadap penularan akan lebih tinggi pada saat yang bersangkutan positif tapi tidak menunjukkan gejala. Ini harus dipastikan bahwa yang selalu hilir mudik itu harus tahu statusnya. Kita sudah membuka banyak sekali lab-lab, baik yang berbayar maupun yang di bawah pemerintah. Kita memang tidak menutup kemungkinan bahwa warga boleh secara mandiri untuk mengetahui status COVID atau tidak COVID. Katakanlah seorang bekerja dengan risiko tinggi, sering hilir mudik keluar kota katakanlah. Kemudian karena merasa sehat tidak dites. Nah, nggak tahu apakah positif atau tidak. Nah, pada saat tidak dites, kemudian risiko tinggi karena sering bepergian di beberapa tempat,
Kemudian kalau kebetulan positif tentu akan menyebabkan penularan dalam keluarga tersebut karena kasus positif belum tentu bergejala. Nah, ngomongin soal perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta sendiri, saat ini kondisinya seperti apa sih? Seberapa darurat sih, Dok? Ya, pertama gini, bahwa pada dasarnya COVID itu bisa disembuhkan. Ini dulu supaya warga tidak menjadi cemas. Ya, ada angka 74,7% kasus COVID di DKI Jakarta sembuh. Ini dulu ya yang dijadi pedoman. Yang kedua, kasus kematian itu di kisaran angka 2,7%. Tapi kan ini kita bukan bicara angka-angka persen saja, tapi juga bicara angka total absolut. Kasus meninggal itu lebih dari 1.000 kasus yang meninggal di DKI Jakarta. Kita tidak ingin ada orang yang meninggal lebih banyak lagi. Kemudian angka yang dites, DKI Jakarta sudah melakukan tes sepekan itu lebih dari 55.000-nya. Kita tahu bahwa standar WHO mengatakan bahwa dalam sepekan minimal harus dites sebanyak 1/1000 penduduk. Artinya dengan penduduk DKI sekitar 11 juta, harusnya dites 11.000 per minggu. DKI sudah mampu mengetes lebih dari 50.000. Artinya sudah 5 kali lipat daripada standar WHO. Nah, dengan data-data angka yang memadai tadi, kita bisa melihat trennya. Artinya bisa dianggap mewakili gambaran total populasi DKI Jakarta karena yang dites banyak. Nah, positif rate kita itu di kisaran angka 12% lebih. Ini tidak main-main. Dengan positif rate yang cukup tinggi karena positif rate yang dimintakan oleh standar WHO adalah 5% atau kurang. Kita 12% lebih. Nah, kita berani mengatakan angka kita memadai karena satu tadi tesnya cukup banyak sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih benar. Dengan menganggap bahwa 12% itu positif, artinya cukup banyak kalau kita dikembalikan kepada angka jumlah warga DKI yang 11 juta tadi. Nah, sehingga kita harus waspada. Selain meningkatkan kapasitas testingnya, kita juga pastikan seberapa banyak kesiapan teman-teman di lapangan. Pertama terkait dengan yang melakukan investigasi, melakukan tracing oleh teman-teman puskesmas. Yang kedua adalah kesiapan atau kebijakan yang bersifat kebijakan kesehatan komunitas seperti apa, dan yang ketiga adalah kesiapan terhadap tempat tidur atau tempat isolasi, baik itu tempat tidur rumah sakit maupun tempat-tempat isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah. Kesiapan jumlah tempat tidur, angka-angka prediksi berdasarkan data kita sendiri, data positif harian, plus kesiapan SDM-nya. Tempat tidurnya cukup, alat kesehatannya ada, testingnya ada, SDM-nya kurang. Nah, makanya kami lakukan rekrutmen dan dibuka. Yang datang bukan hanya dari Jakarta, termasuk dari luar Jakarta. Artinya melihat ini bukan hanya semata-mata tempat tidur saja, tapi juga bagaimana sarana penunjang yang termasuk SDM jadi sangat penting. Oke, begitu dulu ya warga Jakarta, sudah cukup jelas ya untuk pembahasan kita di episode kali ini. Saya juga tidak akan pernah bosan mengingatkan teman-teman semua untuk selalu menerapkan 3M ya, Dok ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan Satu dengan lagi, sabun. Mbak. Apa itu, Mbak? Kalau tidak penting amat, hindari bepergian ke tempat-tempat yang tidak berguna atau berkerumun yang tidak itu. Karena resiko terhadap ketemu banyak orang akan semakin tinggi kalau kita tidak menerapkan protokol dengan baik dan bisa menjaga diri masing-masing untuk jangan sampai menularkan ke orang lain dan tidak menjadi sumber penularan dan tidak tertular dari orang lain. Oke, itu diingat ya pesannya dari Dokter Widi ya. Semoga kita semua tetap sehat dan juga wabah atau pandemi ini segera berakhir. Ya, terima kasih ya, Dok ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.